Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Fajar dari kelas TA5D. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang plan yang sudah saya buat yang berjudul Production and Packing Process. Plan ini berfungsi untuk memonitoring serta mengontrol proses produksi hingga pengemasan dari minuman kopi 80 derajat Celcius yang diproduksi oleh PT Kopi Kuwena. Langsung saja kita menuju plannya. Berikut ini adalah gambar keseluruhan dari plan yang telah saya buat. Pada bagian atas merupakan gambaran dari kerja plan, sedangkan pada bagian bawah yang berwarna merah merupakan kontrol dari kerja plan. Untuk dapat mengakses keseluruhan isi plan, kita diharuskan login sebagai operator. Kebetulan di sini saya sendiri sebagai operator. Setelah itu, kita dapat melihat deskripsi plan dan langsung mengoperasikan plan yang telah dibuat. Pertama, mari kita lihat kedua sensor di samping tangki pencampuran, yaitu min sensor dan max sensor. Min sensor akan on dikarenakan tidak ada bahan yang tercampur dan mengaktifkan alarm 1. Di sini lampu indikator telah menyala berwarna merah dan kuning. Selanjutnya, tahap produksi dilakukan dengan mengaktifkan ingredients pump. Ingredients pump telah aktif. Dan kita gerakan slider ingredients tank untuk mengisi bahan berupa air dan kopi. Setelah terisi penuh, ingredients pump kembali off. Dan valve 2 akan membuka. Valve 2 ini akan menyalurkan air dari tangki bahan menuju boiler tank. Kita gerakan slider boiling tank untuk mengisi air pada boiler tank. Setelah terisi penuh, boiler akan aktif dan memanaskan air hingga suhu 80 derajat Celcius. Temperatur sensor di sini berfungsi untuk memastikan bahwa suhu yang digunakan untuk memanaskan air sebesar 80 derajat Celcius. Ketika sudah mencapai 80 derajat Celcius, temperatur sensor akan on dan mengaktifkan alarm 4 dan serta memberi tanda temperatur air sudah mencapai 80 derajat Celcius. Kita off-kan kembali. Setelah mencapai suhu 80 derajat Celcius, boiler akan kembali off, serta valve 1 dan valve 3 akan membuka. Kemudian, bahan-bahan tersebut akan masuk ke dalam tangki pencampuran. Kita lihat, lampu indikator sudah berubah berwarna hijau dan min sensor telah off dan max sensor on. Max sensor akan mengaktifkan alarm 2 dan memberitahu bahwa sudah terdapat bahan yang tercampur. Kita off-kan kembali. Selanjutnya, mixer akan menyala untuk proses pencampuran. Tahap selanjutnya yaitu tahapan pengemasan. Pada tahapan pengemasan, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan fill pump. Fill pump ini berguna untuk mengalirkan bahan menuju filling machine. Kita lihat di sini flow sensor telah aktif, artinya sudah ada aliran di dalam pipa. Selanjutnya kita pencet tombol bottle. Bottle telah keluar dan kantor telah menghitung bahwa jumlah botol sebanyak 5. Selanjutnya slider panjang ini merupakan pergerakan dari conveyor. Pergerakan ini akan dipandu oleh sensor-sensor yang akan menonaktifkan conveyor bila botol telah berada pada posisi yang tepat. Kita lihat, sensor akan menyala berwarna hijau jika botol telah berada pada filling machine atau posisi tepat lainnya. Untuk melakukan pengisian, terlebih dahulu kita aktifkan valve 4 dan aliran telah menuju ke botol. Kita isi botol tersebut dengan bahan yang sudah dibuat atau kopi yang sudah jadi. Setelah proses pengisian, valve 4 kembali menutup. Dan botol-botol yang terisi akan menuju tahapan labeling serta capping. Jika sudah tepat pada labeling mesin, maka tiang labeling akan turun dan memberi label. Kita kembalikan posisi semula tiang labelingnya. Selanjutnya, botol-botol tadi akan menuju proses capping.
Jika sudah tepat berada pada posisinya, botol-botol tersebut akan berhenti. Seketika itu konveyor juga mati. Kita turunkan tiang capping dan kita beri tutup botol. Selanjutnya, botol-botol tersebut akan memasuki tahap penyortiran. Tahap penyortiran ini terdapat sebuah sensor yang bernama sensor X-ray. Sensor X-ray ini akan mendeteksi apakah ada kerusakan dalam proses pengemasan atau tidak. Jika terdapat, maka sensor X-ray akan on dan alarm 3 akan aktif, serta memberitahu bahwa terdapat kerusakan pengemasan. Kita matikan lagi. Selanjutnya, botol-botol akan bergerak ke tahap selanjutnya. Sebelum ke tahap pengemasan yang terakhir, botol-botol tersebut akan dihitung apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai input tadi 5, maka botol-botol akan memasuki tahap pengemasan ke dalam kardus. Kita turunkan tiangnya, kemudian kita tekan packing, dan botol-botol telah dimasukkan ke dalam kardus. Dengan ini maka proses produksi dan pengemasan telah selesai. Di dalam SCADA ini kita juga dapat melihat data berupa grafik. Kita pencet tombol trend ini dan keluar muncul pop-up trend. Warna hijau melambangkan trend conveyor, kuning trend filling, merah trend labeling, biru muda trend capping, serta ungu trend packing. Kita close. Selain itu, di SCADA juga ada database berupa log data. Kita dapat lihat di sini data alarm project. Kita buka. Yang ini berupa Excel. Kita lihat pada pukul 15.36 max sensor on dan menandakan bahwa terdapat campuran bahan. Pada pukul 15.39 X-ray sensor on dan menandakan bahwa terdapat kerusakan pada pengemasan. Selain itu juga ada database berformat TXT. Kita lihat database berupa format TXT. Kita dapat membukanya dengan aplikasi Wordpad. Nah, di sini kita dapat melihatnya pada pukul 16.06 pada tanggal 20 November 2020. Sensor level status bahan, maksimum sensor tidak aktif, minimum sensor tidak aktif, sensor suhu, maksimum sensornya juga sudah tidak aktif, sensor X-ray juga sudah tidak aktif. Kita kembali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.